Bukan Yusuf Mansur jika tidak berbohong. Salah satunya, patungan usaha yang membangun Hotel City di kota Tangerang, Banten. Dijanjikan sebagai hotel syariah, investasi plus kerahiman bisa diambil setelah 10 tahun. Faktanya, manis di depan, pahit, dan menyakitkan di kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kali ini kita akan membahas satu monumen kebohongan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, yakni yang bernama patungan usaha. Ini digelorakan oleh Yusuf Mansur di tahun 2012 sampai 2013. Harga per lembar saham itu 10 sampai 12 juta rupiah. Satu orang, satu keluarga bisa membeli lebih dari satu lembar saham. Nah, Yusuf Mansur menjanjikan ini investasi hotel syariah yang terletak di kota Tangerang, Banten. Hotel ini didedikasikan untuk jemaah haji dan umroh sebagai transit sebelum keberangkatan atau kepulangan dari tanah haram. Nah, yang pertama kali adalah janjinya adalah hotel bersyariah. Artinya orang yang tidak jelas identitasnya atau pasangan yang tidak jelas identitasnya tidak bisa menghuni di hotel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi ini usianya 10 tahun. Setelah 10 tahun, investasi bisa diambil plus diberi uang kerahiman sebesar 8% per tahun. Nah, saudara, hotel ini akhirnya di bulan Juni 2013 di stop oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena perorangan dilarang menghimpun dana. Lalu Yusuf Mansur membuat yang namanya Koperasi Merah Putih atau Koperasi Indonesia Berjamaah. Tapi faktanya ini koperasi tidak pernah jelas. Hotel ini yang dibangun atas dasar dari 2.900 jemaah yang ikut patungan usaha sampai tahun 2013 itu. Akhirnya berdiri dan dibuka untuk umum di tahun 2015. Dimanajemeni oleh grup Horizon. Tetapi grup Horizon ini hanya bertahan selama 2 tahun. Di tahun 2017 Horizon hengkang dari hotel ini. Hotel ini bernama Hotel City Bersyariah. Di tahun 2017 itu syariahnya ditutup, dihilangkan, menjadi hanya Hotel City saja. Nah, kenapa Horizon itu hengkang? Bisa jadi karena ada masalah manajemen.
Bisa jadi karena ternyata hotel ini tidak laku. Tidak lakunya kenapa? Ini terlihat bahwa selama 2 tahun itu tidak sekalipun terjadi jemaah haji dan umroh itu transit di hotel ini. Baik ketika mau berangkat ke Tanah Haram maupun kepulangannya dari Tanah Haram. Jadi yang pertama, horizon hengkang. Lalu hotel ini tidak lagi bersyariah. Dalam perjalanan waktu sampai hari ini, hotel ini pun tidak laku. Dan di tahun 2022, 2023, para investor berbondong-bondong menagih kepada Yusuf Mansur atas investasi yang pernah ia tanam. Ternyata Yusuf Mansur juga tidak mau membayarnya dengan berbagai alasan. Antara lain, hotelnya masih belum menghasilkan. Itu kalau belum menghasilkan memang sampai hari ini. Karena tingkat huniannya tidak lebih dari 10 orang per hari. Nah, jadi yang pertama adalah Yusuf Mansur telah mengingkari kepada para investor bahwa hotel ini adalah hotel syariah. Ternyata dalam perjalanannya syariahnya dicoret. Yang kedua, para investor merasa dibohongi karena setelah jatuh tempo di tahun 2022-2023 mereka tidak bisa menarik kembali investasinya. Inilah pangkal soal. Yusuf Mansur akhirnya menerima hujatan dan gugatan sampai hari ini. Dan dia tetap bersikukuh bahwa hotel ini belum untung. Lalu yang ketiga, hotel ini ternyata dikuasai oleh Yusuf Mansur dan istri serta Jody Broto Suseno bersama istri. Jody adalah pemilik merek warung Steak and Shake, di mana Yusuf Mansur menginvestasikan uangnya di sini. Jadi, jika kita lihat sejak 2012, 2013 sampai hari ini, Hotel City yang katanya digadang-gadang menjadi satu-satunya hotel syariah di dekat Bandara Soekarno-Hatta itu hanyalah omon-omon saja. Uang investor puluhan miliar sudah masuk ke kantongnya Yusuf Mansur dan Yusuf Mansur tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Saudara, inilah salah satu monumen kebohongan yang jelas-jelas dilakukan oleh Yusuf Mansur. Tidak ada lagi yang namanya hotel syariah itu, dan investasi tidak bisa diambil. Beberapa orang dari investor sudah meninggal dunia, ada juga yang stroke dan sakit-sakitan. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.